Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nuiza Fitri, jurusan Akuntansi S1 dengan NIM 23043010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya yaitu Ivana Lavinia Sanda dengan NIM 23043072. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang hukum jaminan. Dan pada kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, lembaga penjaminan. Yang kedua, ruang lingkup hukum jaminan. Yang ketiga, jenis jaminan. Dan yang keempat, lembaga jaminan di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan sendiri merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, serta meningkatkan akses dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, menengah atau disebut juga dengan UMKM, koperasi, dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Lembaga penjaminan memiliki fungsi utama yaitu melindungi hak-hak warga negara serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam lembaga penjamin terdapat pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan tersebut. Yang pertama yaitu penjamin, yang kedua penerima penjaminan, dan yang ketiga terjamin. Dalam skema penjaminan menanggung pembiayaan atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kegiatan utama dari lembaga penjamin yang pertama, penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Yang kedua, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya. Yang ketiga, penjaminan kredit atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan atau disebut juga dengan PKBL. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum jaminan. Sebelum itu kita harus tahu dulu hukum jaminan itu apa. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau yang berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau disebut juga dengan pinjaman utang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ruang lingkup hukum jaminan akan dilihat dalam perspektif KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu yang pertama prinsip-prinsip hukum jaminan. Dalam KUH Perdata, hukum jaminan terdapat pada buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga jaminan, dan pada buku ketiga mengenai penanggungan hutang. Yang kedua yaitu gadai, yang ketiga yaitu hipotek, dan yang keempat yaitu penanggungan hutang. Halo semuanya, di sini saya Ivana Lavinia Sanda akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya Diva Nuiza Fitri. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis jaminan. Jenis jaminan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jaminan perorangan atau personal guarantee. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Dan yang kedua yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur. Apabila di kemudian hari, debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Materi selanjutnya yaitu mengenai lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan biasanya merujuk kepada badan atau institusi yang memberikan jaminan atau perlindungan terhadap resiko tertentu. Lembaga-lembaga tersebut antara lain
Yang pertama ada lembaga penjaminan kredit, yang kedua lembaga penjaminan investasi, yang ketiga lembaga penjaminan pensiun, yang keempat lembaga penjaminan kesehatan, yang kelima lembaga penjaminan ekspor dan impor, yang keenam lembaga penjaminan sosial. Beberapa lembaga jaminan yang penting di Indonesia meliputi 1. BPJS Kesehatan, kedua BPJS Ketenagakerjaan, ketiga asuransi jiwa, keempat lembaga penjaminan simpanan, yang kelima asuransi kendaraan bermotor, dan yang terakhir adalah asuransi properti. Baiklah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana Lavinia Sanda, NIM 230430072, dan teman saya Diva Nuriza Fitri, NIM 230430010. Memohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.